Blora merupakan sebuah kabupaten yang berada di bagian timur, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur ini merupakan salah satu kabupaten penghasil migas di Indonesia, yakni Blok Cepu. Meskipun tidak berstatus sebagai kota pariwisata, Blora mempunyai sejumlah objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari goa, waduk, bukit, taman bermain, museum, kampung budaya, dan sebagainya. Berikut daftar tempat wisata yang lagi hits di kota Blora 2025. Namun sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena masih tetap bersama kami Bolo Dewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, pengetahuan alam, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, dan kejadian-kejadian luar biasa. 1. Kampung Wisata Noyo Gimbal Bangsri atau Noyo Gimbal View. Noyo Gimbal View adalah salah satu tempat wisata buatan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan dikunjungi masyarakat Kabupaten Blora dan sekitarnya. Lokasinya berada di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk menuju tempat wisata tersebut, membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari alun-alun Blora. Disebut sebagai tempat wisata buatan karena memang lahan yang digunakan merupakan tanah desa atau bengkok, yang awalnya merupakan lahan persawahan. Keberadaan Noyo Gimbal View tidak terlepas dari inovasi dan ide kreatif kepala desa setempat, yaitu Yananta Lagakusuma. Dengan inovasi yang digagasnya tersebut, lahan bengkok desa seluas 1,8 hektar tersebut disulap menjadi tempat wisata dengan nilai aset lebih dari 1 miliar dalam jangka waktu kurang dari setahun. Di Noyo Gimbal View ini, ada tempat-tempat saung, ada patung raksasa Noyo Gimbal, ada restonya, ada coffee shopnya, juga ada live musicnya. Wisata Noyo Gimbal View buka mulai jam 7 pagi WIB sampai jam 12 malam untuk weekend. Untuk paket wisata Noyo Gimbal View dan Kampung Pelangi dipatok dengan tarif Rp70.000, memperoleh fasilitas makan nasi ayam dan air minum, berenang di Kampung Pelangi, edukasi melukis celengan, hasilnya dibawa pulang. Berangkat ke Kampung Pelangi diantar pakai bajai, serta free gorengan 1 porsi. 2. Waduk Tempuran. Waduk Tempuran merupakan salah satu destinasi wisata kota Blora. Di Waduk Tempuran ini cukup lengkap, wisata alam Waduk Tempuran, wisata kuliner aneka masakan khas ikan bakar, ayam bakar, dan juga ada tempat bermain untuk anak Kampung Bluron. Waduk yang berfungsi sebagai irigasi ini dibangun pada 1916 oleh Belanda. Waduk yang memiliki luas genangan 44,23 hektar ini berada di Desa Tempuran, Kabupaten Blora. Selain menikmati pemandangan sekitar, pengunjung bisa melakukan beragam aktivitas seperti naik speedboat, perahu, dan sebagainya. Selain menjadi destinasi wisata, Waduk Tempuran juga kerap digunakan untuk latihan oleh para atlet olahraga dayung. Untuk masuk ke wisata Tempuran tidak dikenakan biaya atau gratis, tetapi untuk masuk ke wisata Kampung Bluron dikenakan biaya Rp15.000. 3. Bukit Pencu. Bukit Pencu berada di ketinggian sekitar 400 mdpl, tepatnya di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Dari puncak bukit, wisatawan dapat menikmati pemandangan pepohonan hijau di sekitar dan kota Blora. Dari ketinggian, objek wisata ini sangat cocok untuk berburu foto instagramable dengan latar belakang perbukitan. Direkomendasikan pengunjung datang sebelum matahari terbit untuk mendapatkan pemandangan sunrise dari puncak Bukit Pencu atau sore hari sebelum matahari tenggelam. Masuk ke wisata Bukit Pencu juga gratis, tidak dipungut biaya. 4. Heritage Loco Tour. Heritage Loco Tour merupakan kereta uap kuno yang berada di kawasan wisata Gubuk Payung. Awalnya, Heritage Loco Tour adalah bengkel lokomotif tempat bersemayam lokomotif tua milik perhutani yang dibangun sejak 1911 silam dengan jaringan rel yang dibangun pada 1915. Jaringan rel tersebut merupakan salah satu rel tertua di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Jaringan rel kereta api di dalam kawasan hutan jati Cepu ini memiliki panjang mencapai 300 km. Jaringan kereta api di hutan Cepu ini dulunya berfungsi untuk alat transportasi pengangkut hasil hutan. Kini lokomotif tua dan jaringan rel. Kereta api itu menjadi objek wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Dengan naik kereta tua ini, wisatawan diajak berkeliling melihat hutan jati Blora yang masih asri, rindang, dan indahnya alam sekelilingnya.
Untuk tarif wisata Heritage Loco Tour ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 sampai Rp100.000. 5. Goa Terawang Todanan. Wisata goa di Blora yang terkenal lainnya adalah Goa Terawang. Lokasinya berada di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Daya tarik Goa Terawang adalah lubang besar alami yang menyebabkan sinar matahari masuk ke dalam goa. Sekilas, fenomena tersebut serupa dengan Goa Jomblang di Gunung Kidul, Yogyakarta. Goa Terawang memiliki luas mencapai 13 hektar yang dapat diakses menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Untuk tarif biaya masuk Goa Terawang Rp12.000 sampai Rp15.000. 6. Bendungan Randu Gunting Kalinanas. Bendungan Randu Gunting, yang merupakan satu dari sekian banyak proyek strategis nasional diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2022. Bendungan yang terletak di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora ini memiliki potensi kunjungan berwisata menikmati pemandangan mirip danau. Pengembangan potensi wisata di bendungan ini baru bisa dilakukan usai serah terima proyek dari kontraktor kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini dari PT Wijaya Kusuma sebagai kontraktor kepada Balai Besar Wilayah Sungai BB Bues, Pemali Juwana. Kabarnya serah terima ini pada Maret 2023. 7. Kampung Samin Klopo Duwur, Kampung Budaya atau Adat Sedulur Sikep Samin Blora. Potensi wisata di Desa Klopo Duwur, Kecamatan Banjarejo diyakini sangat berpeluang menyedot kunjungan wisata. Adanya masyarakat sedulur Sikep Samin di Pedukuhan Karangpace di desa ini bisa menjadi magnet tersendiri kunjungan wisata. Tinggal membuka kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang menumbuhkan ekonomi pedesaan. 8. Waduk Greneng. Daya tarik Waduk Greneng adalah pemandangan hamparan waduk yang luas dengan latar belakang hutan jati. Lokasinya berada di Dukuh Greneng, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pengunjung bisa mengelilingi waduk dengan naik perahu atau speedboat. Di sekitar waduk, terdapat atraksi wisata lainnya seperti Cemoro Pitu dan Kebun Buah Greneng. Sembari menikmati panorama, wisatawan bisa menyalurkan hobi memancing di Waduk Greneng. Untuk mencapai lokasi wisata ini, dapat diakses menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. 9. Waduk Bentolo. Waduk Bentolo terletak tidak jauh dari Goa Terawang di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Selain berfungsi sebagai tempat wisata, Waduk Bentolo juga menjadi sumber irigasi lahan pertanian. Selain itu, terdapat bumi perkemahan Pancasona yang memiliki lahan sangat luas. Pada akhir pekan, Waduk Bentolo ramai dikunjungi wisatawan baik dari Blora maupun kabupaten tetangga. 10. Gunung Manggir. Gunung Manggir berlokasi di Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Gunung Kapur ini berada di ketinggian 250 mdpl dengan luas sekitar 4 hektar. Berdasarkan informasi dari situs pemerintah Kabupaten Blora, terdapat goa di dekat puncak Gunung Manggir, yakni Goa Mangkli. Goa ini memiliki stalaktit dan stalagmit yang unik serta mata air alias sendang. Dari puncak Gunung Manggir, wisatawan bisa menyaksikan pemandangan kota Blora serta pepohonan hijau yang menawan. 11. Grojogan Bengawan Solo. Bengawan Solo merupakan salah satu sungai besar di Jawa Tengah yang mengalir di beberapa kabupaten, termasuk Blora. Aliran sungai Bengawan Solo di Blora menjadi objek wisata bagi warga sekitar, yakni Grojogan Bengawan Solo. Tepatnya berada di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Aliran sungai Bengawan Solo tersebut membentuk air terjun kecil, alias grojogan dalam bahasa Jawa. Fenomena tersebut memberikan daya tarik tersendiri bagi warga sekitar. Pengunjung biasanya menikmati grojogan Bengawan Solo sembari memancing atau bermain air di sekitar sungai. 12. Water Splash. Water Splash adalah water park yang dilengkapi dengan beragam permainan air. Water park ini berlokasi di kawasan Taman Sarbini, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Water park ini dilengkapi dengan beragam wahana, permainan air yang seru, seperti perosotan, ember tumpah, dan sebagainya. Setelah puas bermain air di Water Splash, wisatawan juga bisa berkunjung ke Taman Sarbini yang memiliki beragam wahana, antara lain kereta mini, beca air, biang lala, komedi putar,
istana balon, bioskop 3D, bumper boat, dan sebagainya. 13. Cepu Edu Park. Migas Cepu Edu Park atau dikenal sebagai Cepu Edu Park merupakan sebuah objek wisata edukasi dan rekreasi yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sesuai namanya, objek wisata ini menyajikan wahana edukasi seputar migas. Maklum saja, sebab Cepu merupakan daerah produsen migas di Indonesia, yakni Blok Cepu yang dikelola oleh PT Pertamina Persero. Dan masyarakat yang ingin mengetahui seputar eksplorasi migas di Cepu bisa mengunjungi Cepu Edu Park. Lokasinya berada di Jalan Golf, Wonotejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Harga tiket Cepu Edu Park cukup ramah kantong, yakni Rp20.000 per orang berlaku untuk weekday dan weekend. Selain wahana edukasi, ada pula atraksi seru lainnya seperti waterboom, kolam arus, dan mini zoo. 14. Taman Seribu Lampu. Taman Seribu Lampu adalah taman kota yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Berdasarkan informasi dari Tribun News Wiki, daya tarik objek wisata ini adalah instalasi lampu unik yang tertata dengan cantik, sehingga menawarkan pemandangan Instagramable. Selain instalasi lampu unik, pengunjung bisa menjumpai atraksi wisata lainnya, yakni lokomotif tua dan tugu atau anjungan, pompa minyak tradisional. Kedua atraksi wisata ini sekaligus menjadi ikon Cepu sebagai penghasil minyak dan gas di Indonesia. 15. Taman Tirtonadi. Taman ini sudah berdiri sejak 1960-an. Area publik ini kerap menjadi pertunjukan budaya dan seni. Jadi, jika ingin mengenalkan beragam budaya dan kesenian khas Blora, maka Taman Tirtonadi bisa menjadi alternatif destinasi. Lokasinya sangat strategis di pusat kota Blora, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Blora. Taman Rekreasi Tirtonadi memiliki banyak wahana menarik, antara lain kolam renang dewasa dan anak, taman, dan mini zoo. 16. Alun-alun Blora. Berwisata ke Blora tidak lengkap tanpa mengunjungi alun-alun Blora. Area publik ini berada di pusat kota Blora, tepatnya di Jalan Pemuda Melangsen, Kecamatan Blora. Ada beragam aktivitas yang dapat dilakukan di alun-alun Blora. Mulai dari bersepeda, bermain, jogging, kulineran, hunting foto, atau sekadar duduk santai. Setiap minggu, alun-alun Blora menjadi kawasan bebas kendaraan alias Car Free Day, CFD. 17. Museum Fosil Gajah Purba. Museum Fosil Gajah Purba berlokasi di Dusun Sunggun, Desa Mendalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Museum yang dibuka pada Maret 2009 ini memiliki koleksi replika fosil gajah purba. Selain rekreasi, mengajak anak-anak ke Museum Fosil Gajah Purba bisa menjadi sarana edukasi. Berdasarkan informasi dari situs pemerintah Kabupaten Blora, fosil gajah purba tersebut adalah hasil ekskavasi, penggalian, pada 2009 lalu, yang menjadi salah satu penemuan spektakuler. Fosil gajah purba Elephas hisudrindicus, yang diperkirakan hidup sekitar 200.000 sampai 800.000 tahun silam, berhasil ditemukan dalam kondisi nyaris utuh, yakni 90%. Semasa hidupnya, gajah Elephas hisudrindicus diperkirakan memiliki 5 meter dan bobot 8 ton. Saat ini fosil gajah purba yang asli disimpan di Museum Geologi Bandung. Sedangkan yang berada di Museum Fosil Gajah Purba, Blora adalah replika. 18. Rumah Artefak. Rumah Artefak memiliki koleksi sekitar 200 buah benda cagar budaya dari 4 peradaban, mulai masa prasejarah, klasik Hindu-Buddha, masa Islam, hingga masa kolonial. Selain tempat penyimpanan artefak, Rumah Artefak menjadi lokasi perawatan dan konservasi benda cagar budaya. Ratusan benda cagar budaya tersebut, sebagian besar berasal dari hibah Forum Peduli Sejarah Budaya Blora dan riset BPSMP Sangiran di Blora. Ada pula sumbangan pemerintah Kabupaten Blora yang berasal dari temuan masyarakat. Sejumlah koleksi di Rumah Artefak antara lain, fosil-fosil dari kepala banteng, kepala kerbau, gading gajah purba, peralatan manusia purba, perhiasan bekal kubur kalang, arca dari masa klasik, peralatan dan berbagai senjata dari masa Islam serta kolonial. Lokasi Rumah Artefak ada di Jalan Gor Mustika nomor 3, Ketangar, Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 19. Goa Sentono. Goa Sentono berada di kawasan Lembah Bengawan Solo, tepatnya di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora. Konon,
Dulunya terdapat padepokan kecil bernama Sentono dipimpin Ki Blacak Ngilo yang merupakan bekas prajurit kerajaan Majapahit. Berdasarkan informasi dari situs Visit Jateng, berada di lembah Bengawan Solo yang subur, menjadikan Goa Sentono dikelilingi area sawah. Selain itu, terdapat tebing bebatuan di sekitar goa, sehingga menampilkan pemandangan eksotis. 20. Goa Maria Sendang Harjo. Goa Maria Sendang Harjo merupakan wisata alam sekaligus religi di Blora. Lokasinya berada di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Wisata Blora yang satu ini memiliki nilai sejarah karena menjadi saksi penyebaran agama Katolik di kawasan Blora. Disebut Goa Maria karena terdapat patung dari Bunda Maria di kawasan Goa. Selain tempat wisata religi, Goa Maria Sendang Harjo merupakan destinasi wisata alam yang indah karena dikelilingi dengan pepohonan yang asri. Objek wisata ini cocok dikunjungi bersama keluarga. 21. Oro-oro Kesongo. Oro-oro Kesongo merupakan kawah lumpur, yakni fenomena alam berupa tanah yang menyemburkan lumpur dan gas belerang yang sesekali menyemburkan lumpur. Fenomena alam tersebut menjadi destinasi wisata bagi warga sekitar. Lokasi Oro-oro Kesongo berada di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Diketahui lokasi Oro-oro Kesongo juga berada tidak jauh dari kawah lumpur Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Keberadaan gunung lumpur Mount Volcano di Kesongo mengindikasikan bahwa di lokasi tersebut terdapat kandungan minyak dan gas. Gunung lumpur memang kerap ditemui di Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan beberapa kabupaten di Jawa Timur yang terletak pada zona Kendeng. 22. Warung Duwur Blora atau sering disebut WDB. WDB Flower atau Warung Duwur Blora Flower adalah salah satu bukit di Puncak Sayuran, Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di lokasi yang syarat dengan kokohnya, bebatuan itu telah dirintis sebagai objek wisata alam dan olahraga yang siap memanjakan pengunjung untuk menikmati pesona alam. Dibalut udara yang sejuk sekaligus menjadi tantangan bagi pecinta traveling. Aneka tanaman, bunga, dan wahana lainnya memacu adrenalin bagi penggemar fotografi untuk mengeplor serta mengunggahnya di media sosial. Pratikto Nugroho, perintis dan pengelola WDB Flower, mengatakan, di lahan perbukitan seluas lebih kurang 1,5 hektar, itu kini telah dibangun juga akses jalan hingga beberapa wahana wisata lainnya. Lokasi WDB ada di Puncak Sayuran, Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 23. Air Terjun Kedung Mansur. Destinasi wisata Blora berlokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Wisata air terjun ini lokasinya berada di tengah-tengah hutan. Oleh sebab itu, pastikan kalian yang berkunjung menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman, serta membawa perlengkapan menyusuri hutan. Berkunjung ke wisata Blora yang satu ini gratis atau tidak dipungut biaya. Demikian informasi tempat wisata Kabupaten Blora yang menjadi rekomendasi buat kalian semua dari kami. Selamat menikmati indahnya Kabupaten Blora.